politik ya, Pak? Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Bang, ini informasinya kata Presiden hari ini harga beras sudah mulai turun. Apa betul, Bang? Iya, betul. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras. Tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di mana puasa di bulan Ramadan adalah merupakan berharap kepada Allah agar kita mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai predikat takwa, marilah kita bersama-sama untuk menjalankan puasa dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, membersihkan segala macam yang ada di hati kita, kekotoran-kekotoran yang ada di hati kita. Nah, sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mang Esangler. Mudah-mudahan kita sehat galau, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabatku, kali ini kita di teras sahabatku, kita seperti biasa mau nonton video lagi, mau lihat berita-berita terbaru ya sahabatku, yang kali ini sama-sama kita ketahui dalam minggu-minggu ini, terutama sebelum pemilu ya sahabatku. Sebelum pemilu itu harga beras melonjak naik ya sahabatku, luar biasa sekali ya sahabatku. Naiknya beras itu sampai ada yang mencapai 17-18 ribu ya sahabatku. Dan kali ini kita akan tonton video yang ternyata pada ketika selesai pemilu itu harga beras sudah mulai turun, kata Pak Jokowi, Pak Presiden kita, yaitu Pak Joko Widodo ya sahabatku, dimana beliau mengatakan silahkan cek di pasar induk ya sahabatku, di Cipinang, pasar induk Cipinang ya sahabatku. Itu beliau katakan kepada para wartawan kemarin ya sahabatku, ketika diwawancarai para wartawan ya sahabatku. Nah, oke, langsung saja kita tonton videonya ya sahabatku. Politik ya, Pak? Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Lebaran aman ya, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, sahabatku, benar sekali ya sahabatku, ternyata Pak Jokowi mengatakan beliau menyuruh kepada wartawan untuk ngecek ke pasar Cipinang ya sahabatku, pasar induk Cipinang ya. Nah, untuk melihat kebenaran yang beliau sampaikan, coba langsung kita tonton video yang kali ini yang langsung dari pasar induk Cipinang ya sahabatku, dari berita dari TV One ya sahabatku. Coba langsung saja kita tonton videonya. Baik, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Memang menurut statement Presiden Joko Widodo hari kemarin bahwa kita harus mengecek harga beras saat ini diinformasikan sudah mulai turun. Memang saat ini saya tengah berada di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Saya sudah tadi sempat bertanya ke beberapa pedagang beras. Memang betul sudah terjadi penurunan mulai pagi hari ini. Namun untuk lebih jauh, saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan pedagang beras yang ada di Pasar Induk Cipinang ini. Saya sudah meminta izin untuk ke salah satu toko beras di sini. Dan ini adalah tokonya. Selamat pagi Bang Sandi. Pagi. Bang, ini informasinya kata Presiden hari ini harga beras sudah mulai turun. Apa betul, Bang? Iya, betul. Kalau boleh diceritain, ini dari kapan sih Bang turunnya? Atau bagaimana bisa tiba-tiba turun seperti itu? Turun itu udah dari setelah pemilu ya. Setelah pemilu udah mulai turun. Turunnya karena udah mulai panen di beberapa daerah. Pertama panennya di Sumatera Utara awalnya. Sekarang udah mulai merembet ke yang lain. Jadi karena sudah mulai panen. Dari harga berapa Bang? Sekarang berapa harganya? Awalnya 14 ribuan, sekarang udah 13-an. Sudah 13 ribu? Ini artinya sudah mulai menyentuh ke angka normal atau seperti apa Bang? Bentar lagi menuju normal lah. Sebentar lagi mungkin.
menuju normal ini akan lebih turun atau memang harganya akan ke depan akan relatif stabil kalau yang Abang lihat? Kayak bakal lebih turun karena panen masih berlanjut. Oke. Ya. Bang, ini lonjakan adanya penurunan harga beras ini apakah ada lonjakan permintaan Bang dari masyarakat untuk pembelian beras sendiri? Kalau untuk kita untuk ke toko-toko beras ya, malah ada penurunan permintaan karena pada nahan. Jadi nunggu harga lebih turun lagi baru mereka isi. Mereka baru belanja. Jadi ada belum sampai saat ini memang belum ada lonjakan permintaan, tapi justru masyarakat malah menunggu harga ini akan lebih turun lagi atau seperti itu Bang? Kalau untuk ke end user mungkin ada peningkatan, tapi untuk kita yang distributor ke toko-toko mereka malah cenderung menahan. Cenderung menahan? Iya, karena mau habisin barang-barang lama mereka dulu, seperti itu. Untuk stok sendiri gimana sih Bang? Ini di gudang sepertinya saya lihat juga beberapa tempat tadi cukup banyak ya. Ini kalau di tempat Abang sendiri stoknya bagaimana Bang? Untuk stok sih saat ini banyak sih, cukup aman. Ya. Kira-kira nih, apa namanya? Ini kan pemerintah bilang harga beras sudah mulai turun. Kedepannya apakah stok ini akan melimpah atau bagaimana Bang? Abang sehari-hari melihat ini? Kayaknya sih bakalan melimpah ya untuk stok karena bentar lagi akan mulai panen di Jawa terutama. Itu biasanya stoknya bakalan banyak banget. Harga bisa turun drastis. Ya, Bisa lebih turun lagi? lebih turun lagi. Ini Bang, kan kita juga kan mendekati bulan suci Ramadan ya Bang ya. Ini kira-kira apakah kedepannya harga ini akan tadi abang bilang kan akan turun lagi ya? Ini akan turun sampai sejauh mana sih Bang? Sejauh mananya sih kayak prediksi saya sendiri 10 ribuan atau 11 ribuan lah untuk harganya. Penyebab kenaikan harga beras kemarin itu apa sih Bang? Apakah karena stok atau memang gagal panen ya Bang ya? Karena panennya kemarin kan bergeser, yang dimana kitanya udah harusnya panen malah sekarang baru nanem gitu. Itu sih penyebab utamanya karena perubahan cuaca kemarin. Jadi memang karena perubahan cuaca itu dan hari ini juga karena ada dari Jawa tadi ada yang baru panen ya Bang ya? Iya betul. Baik Bang, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Mudah-mudahan toko Abang rame nanti karena sudah turun harga beras saat ini. Nah, sudah sama-sama kita dengarkan bersama tadi sahabatku yang ternyata penyebab dari melonjaknya harga beras itu pergeseran panen ya sahabatku. Menurut dari keterangan penjual beras di Pasar Induk Cipinang tadi ya sahabatku, yang diwawancarai oleh reporter dari TV One ya sahabatku, yang beliau mengatakan pergeseran waktu panen, seharusnya sudah panen dan ternyata ada yang baru menanam ya sahabatku. Nah, inilah penyebabnya sampai harga beras itu melonjak ya sahabatku, yang ternyata bukan karena masalah bantuan pangan ataupun bansos ya sahabatku. Jadi agar kita tidak salah paham ya, agar kita tidak sampai suuzon, berprasangka buruk ya sahabatku kepada pemerintah ya sahabatku. Nah sahabatku semua, dengan turunnya harga beras dan sekarang juga harga sembako yang lain naik ya sahabatku, seperti telur, minyak sayur ya sahabatku naik ya sahabatku, banyak yang naik ya sahabatku. Nah ini sudah memang terbiasa ketika masuk bulan suci Ramadan itu pasti harga sembako naik ya sahabatku. Tapi alhamdulillah harga beras ini turun. Menurut keterangan dari penjual tadi akan turun gratis ya sahabatku, akan mencapai sampai 10.000 ataupun 11.000 ya sahabatku. Insya Allah ya sahabatku, mudah-mudahan harga beras ini bisa turun terus ya sahabatku. Jadi intinya harga beras itu sudah mulai turun ya, dan turun insya Allah akan stabil lagi seperti biasa ya sahabatku, ataupun bisa lebih murah lagi mudah-mudahan. Yang juga kita doakan mudah-mudahan para petani itu selalu diberikan kesuksesan, kemudahan dalam mengelola pertanian kita Indonesia, sehingga bahan pangan kita terutama beras tidak akan kekurangan ya sahabatku. Jadi, dan juga kalau saya berprinsip kalau ketika naik itu jangan kita sibuk ya sahabatku, apalagi ini paling cuma berapa, seminggu ataupun 2 minggu yang waktunya naik dan setelah itu turun lagi ya sahabatku. Itu pasti ada gejala-gejala yang terjadi ya sahabatku, mungkin ada gagal panen, ada juga keterlambatan panen ya sahabatku, ataupun perubahan cuaca iklim ya sahabatku, kita tidak tahu karena ini bersangkutan dengan alam ya sahabatku.
Nah, bisa juga gagal panen, bisa juga terlambat panen ya sahabatku, ataupun ada insiden-insiden lain yang bisa apa memperlambat panen pertanian ya sahabatku. Jadi kita jangan terlalu sibuk ya sahabat, jangan sampai kita suuzon berprasangka buruk, terutama kepada pemerintah ya sahabat, untuk menjaga hati kita, menjaga lisan kita agar hati kita itu bersih ya sahabatku. Apalagi ini akan memasuki bulan suci Ramadan ya sahabatku, yang mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan bulan suci puasa di bulan suci Ramadan ini nantinya dengan baik ya sahabatku, dengan tidak banyak prasangka buruk dan tidak juga sakit hati, tidak ada benci, tidak ada dendam ya sahabatku. Nah sahabatku, satu lagi video yang akan kita tonton bersama, yang Pak Jokowi itu juga mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya ya sahabatku kenaikan beras itu dengan bantuan pangan ataupun bansos. Nah ini dia videonya sahabat. Nah ini dia videonya sahabat. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras. Tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Ternyata benar ya. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali. Pak, pengusaha minta headnya untuk dinaikkan, Pak, katanya Pak. Pengusaha retail minta headnya dinaikkan, Pak. Belum ada pembicaraan mengenai itu. Sudah, pokoknya pasar minta berapapun beri. Daerah minta berapapun beri. Baik yang SPHP maupun yang komersial. Beri. Barangnya ada. Ya ini negara ini besar, kita harus tahu ya. Dan berpulau-pulau. Kalau distribusi kadang terhambat, yang itu yang diselesaikan. Kalau itu kan tidak semuanya gitu loh. Angkanya di Jakarta, Pak. Nah ini tadi kita cek sudah melimpah di sini. Kemudian dari sini kan akan terdistribusi ke retail-retail, terdistribusi ke pasar-pasar di tradisional, terdistribusi ke toko-toko ya dari sini, ke daerah juga. Ini hari ini kan sudah kita cek tadi sudah melimpah, ini tinggal mendistribusikan ke tadi ke pasar, ke retail, pasar mobil, ke pasar-pasar yang ada di daerah semuanya. Ya. Ya. Cek langsung lah, langsung ke ini ke gudang-gudang yang dimiliki oleh pedagang. Cek. Nah sahabatku, sudah kita tonton tadi videonya, ternyata memang benar Pak Jokowi, Pak Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya kenaikan beras ini dengan bantuan pangan ataupun bantuan beras ataupun sembako ya sahabatku, tidak ada hubungannya. Malahan inilah yang dapat membuat kestabilan ya, dengan bantuan pangan tadi, beras, bantuan sembako tadi, sehingga dapat menstabilkan harga beras sampai tidak melonjak. Jadi Pak Jokowi ini sudah berusaha, intinya pemerintah itu, Pak Presiden itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan ya. Jadi ketika itu ada harga naik seperti ini kan tidak terlalu lama naik berasnya, jadi kita sudah ributnya luar biasa, karena kita tidak terpikir seperti apa sih petani itu ya sahabatku, untuk mengelola pertanian itu ada kala kendalanya ya sahabatku, ada kala gagal panen ya sahabatku. Kasihan mereka sudah berjuang memberikan yang terbaik untuk negara ini, sudah mempersiapkan bahan pangan, beras, pertanian apapun, mereka itu sudah berusaha. Jadi intinya sama-sama kita mudah-mudahan kita dapat sabar ya ketika barang naik, jangan sampai kita langsung mengecap ini itu kepada pemerintah ya sahabatku. Jangan sampai kita suudzon berprasangka buruk kepada pemerintah ya sahabatku. Mereka sudah berusaha
ya sahabat, semaksimal mungkin. Negara kita bukan negara kecil ya sahabat, tidak mudah ya untuk membangun suatu negara itu ya sahabatku. Dan ini sudah saya sih sudah bersyukur alhamdulillah, kemajuan Indonesia ini sudah luar biasa ya sahabat. Oke sahabatku, mudah-mudahan berita ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua tentunya. Apalagi ini kita akan masuk bulan suci Ramadan, jangan terlalu banyak berprasangka buruk kepada orang lain ya sahabatku, itu terutama juga kepada pemerintah ya sahabatku. Mari kita sama-sama menjaga hati kita agar kita dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan nanti dengan hati yang bersih, sehingga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita di bulan suci Ramadan nantinya, sehingga kita dapat diberikan predikat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu predikat takwa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di mana puasa di bulan Ramadan adalah merupakan berharap kepada Allah agar kita mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai predikat takwa, marilah kita bersama-sama untuk menjalankan puasa dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, membersihkan segala macam yang ada di hati kita, kekotoran-kekotoran yang ada di hati kita, sifat kebencian, dendam ya sahabatku, prasangka buruk kepada orang lain, ayo kita buang. Dan juga jangan lupa kita bersama-sama untuk saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.